Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila mu'allif hadzal kitab wa sahbi hadzal wilayah. Sallallahu lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wala ma'ali rahimahullah wa nafa'ana bidarin amin rabbal alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ittakhadhu siratahu nibrashan linasrid dini hatta wasalu ila jidari sili sarqan wa qalbi aw rubbata ghurban. Alladzina yawangakeh ittakhadhu kang padha ngalap sapa alladzina siratahu ing tindak lakune Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Nabi dan keluarga Nabi adalah orang-orang yang mengambil perilaku Rasulullah sebagai dasar pedoman. Ya, akhlake Kanjeng Nabi ki Al-Qur'an. Dadi wong nek niru maring Kanjeng Nabi kuwi mesti wong kuwi slamet donya akhirat. Tapi nek sampean nirune dudu Kanjeng Nabi, nirune artis, ya nirune pemain sepak bola, urung karuan slamet donya akhirat. Tapi nek nyong sampean kabeh gelem niru Kanjeng Nabi, gelem niru ahli warise Kanjeng Nabi yaiku para ulama, engko nyong sampean kabeh bakal slamet donya akhirat. Jadi keluarga Nabi dan sahabat Nabi adalah mereka yang mengambil pelajaran, mereka yang mengambil ibrah, meniru kepada perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nibrasan sebagai dasar. Jadi perilakunya Rasulullah dijadikan dasar kita dalam kehidupan. Kenapa sekarang terjadi dekadensi moral, terjadi penurunan akhlakul karimah? Karena Rasulullah sudah tidak menjadi suri tauladan, tidak digunakan, dijadikan sebagai sebagai idola. Ya, mereka lebih mengidolakan para artis yang notabene tidak tahu agama, tidak mengidolakan Rasulullah dan juga tidak mengidolakan para ulama, sehingga terjadi yang namanya dekadensi moral. Ono wong lanang antingan zaman saiki nuruni artis. Ya ora? Ya. Wong lanang padha antingan tirune artis. Ya, wong lanang aja saiki rambutnya disemir abang putih dan sebagainya ya tirune artis. Sing wadon rambutnya dipotong trondol, nganggone kaya wong lanang ya tirune artis. Sing wadon nganggone membuka aurat ya tirune artis. Karena dengan krisisnya uswatun hasanah, karena tidak menjadikan Rasulullah dan ulama sebagai teladan kita, sebagai idola kita, maka terjadi yang namanya dekadensi
moral atau penurunan akhlakul karimah. Maka zaman sekarang banyak anak-anak yang akhlaknya bobrok, akhlaknya tidak baik karena salah di dalam memilih idola, salah mengidolakan. Tapi kalau kita sebagai orang muslim, sebagai umat muslim kok mau mengidolakan Rasulullah, mau mengidolakan para ulama, para sahabat, tabi'in dan sebagainya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Pun hanya sampean kabeh gelem mengidolakan ulama, idolane sahabat, idolane tabi'in, idolane Kanjeng Nabi, mesti selamat dunia akhirat. Akhlaknya ora bakal bejat. Coba zaman saiki pan ditakoni koknya saya ya sira kaya ya malah ya ndak ditakoni malah jawab, artinya menjawab sing ora sesuai ya ndak. Nah ini merupakan salah satu bentuk daripada penurunan akhlakul karimah ini. Maka di sini sahabat adalah orang-orang yang mengambil pelajaran, mengambil perilakunya Rasulullah sebagai dasar linasriddin untuk kanggo gelar agama, untuk memperjuangkan agamanya Allah. Itu mengikuti dasarnya adalah perilakunya Rasulullah. Karena kita tidak mengalami Rasulullah, perilakunya sahabat. Orang alami ya berarti perilakunya tabi'in. Orang alami ya berarti perilakunya tabi'ut. Orang alami ya berarti perilakunya para ulama. Ulama yang benar-benar ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya, bukan karena pamrih, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hatta wasalu hingga tumeka sapa alladzina ila jidaris sini, maring tembok Cina, sarkon ing dalam arah wetan. Nah, sehingga Islam sampai menyebar ke negeri Cina. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini apa artinya? Bahwa memang Cina itu punya peradaban yang luar biasa zaman dulu. Sekarang saja satu-satunya negara yang bisa meniru produk-produk itu Cina. Ya Anda. Bahkan yang luar biasa lagi karena sekarang adalah komunis anti Tuhan, itu mau membuat yang namanya matahari tandingan. Wah, luar biasa ya, matahari tandingan. Bahkan ada sebuah programnya menghidupkan orang mati. Ya, luar biasa ya. Kenapa? Karena tidak punya Tuhan. Jadi orang percaya, tidak percaya adanya Tuhan. Maka membuat sebuah program, sebuah planning, yaitu menghidupkan orang yang telah meninggal. Nah, satu orang itu biayanya sampai berapa triliun. Nah, luar biasa ya. Ternyata ya tidak berhasil loh, itu kekuasaan Allah ya, tidak bisa. Masa mau seperti Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang telah meninggal dunia, tidak bisa. Itu adalah kekuasaan Allah. Itu Yesus. Bisa tuh Yesus. Aja percaya kowe. Ya, iman-imane sama aja sembarangan ya. Yesus kowe dudu Nabi Isa. Yesus kuwi sing diserupakan oleh Allah seperti wajahnya Nabi Isa itu adalah orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihis. Kalau Nabi Isa itu fa'allahu ila sama'il 'aliyah. Diangkat oleh Allah ke langit yang kedua. Ya, jadi sing disalib itu Yesus.
Cara aku anu nggih berarti nggak salah Yudas Iskariot apa ya, Yudas Iskariot itu yang berkhianat menunjukkan persembunyian Nabi Isa, kemudian bisa diangkat oleh Allah ke langit yang kedua. Lah orang itu diserupakan seperti Nabi Isa, sehingga apa, orang-orang Nasrani itu mengira bahwa itu adalah Nabi Isa alaihi salam, sehingga disalib. Nah, berarti yang disalib itu bukan Nabi Isa, bukan. Ya, bukan Nabi Isa alaihi salam. Jadi sama ngomong dari sehingga Isa di Yesus, berarti bukan. Itu bukan Yesus, tapi adalah orang-orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihi salam, sehingga diserupakan bal subbihalau, diserupakan oleh Allah wajahnya seperti Nabi Isa alaihi salam. Ya. Hatta wasalu hingga tumeka sapa alladzina ila jidari sini maring nek tembok Cina sarkon ing dalem arawetan wa qalbi aurabatin wa aurabata lan tengah-tengahe tanah Eropa wa qalbi aurabata lan tengah-tengahe tanah Eropa apane Eropa ing dalem arah kulone. Ya, dari negeri Cina sampai pada Eropa, Ethiopia, Afrika, ya, dan sebagainya. Ya, itu jadi perkembangannya luar biasa Islam itu, ya. Kenapa ya? Karena Islam itu tidak disebarkan dengan cara kekerasan. Islam itu disebarkan dengan cara lemah lembut, dengan cara kasih sayang, penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmat, tidak kemudian dengan peperangan. Ya, beda kalau orang-orang Nasrani itu menyebarkan agamanya lewatnya apa? Ekonomi, sehingga orang mampu dibantu. Ya, sekolah ke, omahe dibangunake. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim wa ba'du lan sawise kang wis nebut. Falama kanat mongko sumangsane ana apa siratul rasuli. Apa siratul rasuli tindak lampahe kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falama kanat mongko sumangsane ana apa siratul rasuli tindak lampahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akbara muhadzibin luwe gedhi-gedhine perkara kang didik, luwe gedhi-gedhine perkara kang didik lin nufusi maring pira-pira ati aljamihati kang jeru. Maka ketika perilaku Rasulullah, ya, perilaku Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, ya, jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah merupakan pendidik yang paling besar bagi hatinya manusia. Jadi pedoman yang zaman kabeh yang dicontoh kita semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui akhlaknya dari mana? Ya dari para ulama. Nah, kan tidak mungkin kita mengetahui Rasulullah kalau tidak ada para ulama. Kenapa? Karena kita tidak mengalami Rasulullah, kita tidak mengalami zamannya sahabat, kita tidak mengalami tabi'in, kita tidak mengalami masanya tabi'ut tabi'in. Yang kita alami adalah masanya para ulama. Maka kita mengetahui Rasulullah itu dari para ulama. Dilematis tidak menjelaskan bagaimana tata caranya sholat, siapa yang menerangkan, ya para ulama.
Maka muhal ketika kita meniru Rasulullah tapi meninggalkan ulama, tidak bisa. Paham? Kenapa? Yang mengenalkan kita kepada Rasulullah adalah para ulama. Maka Rasul mengatakan man ata'al ulama faqad ata'ani. Man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada ulama, maka dia taat kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka orang itu taat kepada Allah. Berarti sesuatu antara taat ulama dan taat Nabi dengan Rasulullah tidak usah dipertentangkan. Tidak seperti golongan minhum. Kalau tanya mesti ayo sampean milih ulama, milih Kanjeng Nabi, itu kan hal yang sangat mustahil. Masa Nabi Muhammad kalau disandingkan dengan ulama, ya tidak sebanding kok. Ya pada, tidak sebanding. Kayak masa Al-Quran dengan Pancasila, ya tidak sebanding kok. Ya pada, jadi tidak boleh. Milih sehingga Quran apa milih Pancasila, ya Quran otomatis yang Islam. Tapi kan itu pertanyaan menjebak. Berarti Quran tidak sesuai dengan Pancasila tidak sesuai dengan Al-Quran, akhirnya syirik, kafir, bid'ah, tidak ada. Padahal Pancasila adalah intinya Al-Quran. Jadi tidak bertentangan. Ya, koyo sama ditakoni milih Kanjeng Nabi apa milih ulama, sing ngerti mesti milih Kanjeng Nabi. Berarti nek kaule ulama ora percaya adalah upaya untuk menjauhkan kita dari para ulama, supaya kita jangan dekat kepada para ulama, tidak percaya omongannya ulama. Padahal yang sampean kabeh ngerti agama jare ulama, jare Pak Kiai. Sampean kenal karo Kanjeng Nabi jare sapa? Jare Pak Kiai. Ya. Nah, jadi perilakunya Rasulullah menjadi pendidik yang paling besar bagi hati kita yang selalu haus dengan rahmatnya Allah. Ya, maka cukuplah Rasulullah sebagai idola kita. Melalui siapa? Melalui ahli warisnya, yaitu para ulama. Lah ulama kan anak ulama dunia, anak ulama akhirat, tergantung ulama ya, ulama pirang-pirang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'dhamma madrasatin, lalu agung-agunge nggon belajar. Tagrisu kang nukulaken apa madrasah fi nufusin nas'i ing dalem pira-pira atine bocah belajar al imana ing iman al qawiyah kang kuat. Dan juga perilakunya Rasulullah itu menjadi madrasah yang paling besar, yang dapat menumbuhkan iman yang kuat di dalam hatinya kita, hatinya anak-anak yang mau belajar ilmu agama. Ya, kudune sampean belajar wis tahunan nang kene kudune kuat, kemandiriane ya wis ono. Ya, tapi ternyata nang kene berang-berang tahun kudune diperintah terus, tapi belum tumbuh kemandiriannya. Ya, belum tumbuh kemandiriannya. Ya benda, saya ngaji nganti tahun-tahunan kudune wis paham. Ibaratake ngerti apa? Ngerti coba jerone kudune wis paham. Lamono ada karsa kreangan, karsa diperintah, mangkat ana jogang ngres ya disaponi, ngarane ora usah
diperintah arane pengerten. Ya, ana piring glathak ya dibersihkan, disuwi, dicuci. Nggon pating glathak ya beneri karane berarti sampean sudah tumbuh di dalam diri kalian itu adalah kemandirian dalam hidup. Sebab sampean ki besok akan mengalami zaman yang berbeda dengan zaman sekarang. Oke, sekarang sampean wong tuane isih urip, bapane isih urip, mamane isih. Lah engko nek bapane meninggal dunia, mamane meninggal dunia, kira-kira sampean ya tulung karo sapa? Ya. Maka penting membangun kemandirian. Ya, jangan mengandalkan orang tua terus. Jangan menjadi anak yang manja. Ya, serba wong tua, serba mak, umbaya wong tua. Aja kaya latihan mandiri. Ya, jadi madrasah yang paling besar yang dapat menumbuhkan keimanan yang kuat di dalam hati anak-anak yang mencari ilmu, ya, anak-anak yang belajar itu adalah perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Maka dengan kita belajar kitab Khulaso Nur Yakin, Khulaso Nuril Yakin, kita nanti akan mengetahui sejarahnya Rasulullah, ya, biografinya Rasulullah, ya, supaya kita paham betul bagaimana perjuangannya Rasulullah, bagaimana halaknya Rasulullah, wasi'atahu lan sorote iman as-sahihata kang bener, dan imane nyong sampean kabeh dadi bener nek nyong sampean kabeh pedomane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa quwwatal iradati lan kuat kekarepane. Jadi kemauane nyong sampean kabeh di dalam mendalami ilmu agama semakin tinggi. Kudu mapaking glokro. Lamun awal-awal sampean ora betah ngajine sungkan wajar awal-awal. Lah wis tahunan kok mau kelamang jadi ora betah, tidak hebat kan. Ada sesuatu yang salah dalam diri kalian. Sesuatu yang salah dalam hati kalian. Ya. Berarti nang atine sampeyan nggih ana sing salah. Jiwane kalian ana sing error. Namanya human error. Ya. Harusnya sudah tumbuh dalam diri kalian kemandirian, kecintaan terhadap ilmu, terhadap belajar semakin tinggi, ya, bukan malah sebaliknya, tambah tahun malah tambah ngarane majine nglokro. Ya, ini berarti belum tumbuh dalam diri kalian, yaitu kuatal iradah, kuate keinginan, semangat di dalam belajar masih kurang. Eleng-eleng ya. Eleng-eleng perhatikan. Keinginane sampean belajar ki berarti kurang. Semangate kurang. Tapi bulan pen ngomong karo sampean luru ilmu ki men nganti nemu ladate ilmu. Men nganti menemukan manisnya ilmu. Sehingga nek sampean wis menemukan manisnya ilmu, gurunya ilmu, ladzatnya ilmu, mesti sampean merasa rugi ketika tidak ngaji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid.
setiap ilmu ya setiap hari harus tambah ilmu. Akun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Ya. Innal ilmi wasbah fi bukhuril fawaid. Ya, selalu berenang di lautan faidah ilmu. Senang ngaji, senang sekolah, senang belajar. Ya, ana sekolah kancane pirang-pirang malah betah. Wene dhewe nang omah. Kelenterak-kelenteru. Ya. Priben ya kancane pirang-pirang malah seneng, malah bebas. Pikirane sing mikine pikiran putek dadi gembira ria, akeh kancan. Kancane iki malah kualik. Akeh kancane malah mumet. Ya. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Sesuatu yang error di dalam dirinya. Namanya human error. Ya, human error. Paham ya? Nang kene kancane pirang-pirang, malah ngaji malah sungkan. Sampeyan ngaji api ora nuntut sampeyan kudu pinter ora. Wong pinter wis diatur karo Gusti Allah. Kemampuan akal sampean kabeh wis ana ukurane dhewek-dhewek. Ya. Wajibe nyong sampean kabeh ki ngaji loro ilmu. Pinter ki ora wajib. Paham? Paham dak? Wajibe nyong sampean kabeh ki ngaji, belajar. Masalah pinter ora wajib. Tapi nek wong kuwi keliyang-kiyang ngaji, kiyang belajar, insyaallah akeh pintere. Walaupun pinter ora wajib, tapi pinter ki bonus. Bonus dari sampeyan giat belajar, maka diwe bonus karo Gusti Allah rupane pinter. Paham? Paham ya? Nah, kira-kira sampean pengin bonus ora? Anda kepingin ya masa sekolah harus sangat ngaji nang omah bae kok dadi bocah sing ora duwe ilmu dadi pelongo kaya kebo ora duwe ilmu. Kadang-kadang kayak ada ya wong ngaji bolan-balen ora apal-apal. Ngaji patang ping pirang-pirang besok kelalen bae masyaallah. Ya kelalen bae. Apa meneh ngaji ping pisan. Ngaji bolan-balen ora apal. Maka di sini wa quwwatal iradah, tingkatkan kekuatan keinginan kita, strong will. Keinginan yang kuat di dalam belajar. Sampai punya strong will, keinginan yang kuat di dalam belajar, insyaallah hasil ilmu sing manfaat, sing barokah. Insyaallah nek sampean punya strong will, keinginan yang kuat. Orang donanya riben ya wong nyong anake wong melarat nyong arep bisa kaya-kaya cari siapa? Ya ora kudu misalnya kaya wong kuliah ora kudu oke wong ngaji ora kudu oke sing penting modal dasarnya adalah strong will, kemauan yang kuat, kemauan yang tinggi, semangat yang tinggi yang akan mengantarkan kalian menjadi orang yang sukses. Wal istimsaka lan cecekelan. Wal istimsaka lan cecekelan bil haqi kelawan perkara kang hak. Dan Kanjeng Nabi ke akhlake Kanjeng Nabi, prilakune Kanjeng Nabi menjadi pegangan yang benar. Ya, jangan kita berpegang kepada selain Rasulullah. Oh jadi artikan salah, berarti ulama orang yang Kanjeng Nabi berarti ulama.
Artinya berarti Kanjeng Nabi ya sak sahabate, ya tabiin, tabiin ya sumal ulama, sumal amsal yang para santri yang merupakan ahli warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo salah kaprah. Ojo dimaknani berarti kudu Kanjeng Nabi kabeh, berarti yang ora asal melu ulama. Salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa tahalli lan pepaes bi asrafil akhlaqi. Kelawan luwe mulia-mulyane akhlak. Jadi perilakunya Rasulullah menjadi perhiasan. Menjadi pepaes perhiasan dengan akhlak yang mulia. Kanjeng Nabi akhlak kepriben, ya lemah lembut, senangi kembul karo wong sing melarat, ya banda suka membantu, ya orangnya pemaaf, itu tidak tidak lemah semangatnya. Nah itu kita meniru terhadap akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akramil khisali lan luwe mulyane pakerti. Ya, supaya kita mendapatkan akhlak yang mulia. Ya, kita punya akhlak yang bagus. Kenapa Rasulullah kok dakwanya berhasil? Karena akhlaknya Rasulullah. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam karena akhlaknya Rasulullah yang sungguh luar biasa. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Dileng-eleng ya. Jadi idolane nyong sampean kabeh aja artis. Aja pemain sepak bola. Tapi idolanya sampean kabeh Rasulullah, sahabat, tabiin, ulama, insyaallah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ra'aitu rasaba ingsun an ulah khissa ing ya dongkring kesaba ingsun. Ra'aitu rasaba ingsun an ulah khissa ing ya dongkring kesaba ingsun litalamidil madarisi kanggo pira-pira murid pira-pira madrasah al-ibtidaiyati kang bangsa kawitan durusan ing pira-pira pelajaran min siratihi saking tindak lampahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilughatin kelawan bahasa yashulu kang gampang alal muallimi ing atase wong kang mulang apa tadrisuha mulang lughat wa alat tilmidzi lan ing atase wong kang belajar apa fahmuha mulang lughat wan nutqu lan ngucap biha kelawan lughat. Jadi musanniful kitab ya kuwi wong sing nganggit kitab, orang yang menulis kitab ini itu meringkas kitab ini menjadi sebuah pelajaran dari perilakunya Rasulullah untuk
santri-santri madrasah ibtidaiyah dikarang dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Bahasa yang mudah dipahami, mudah diterangkan oleh gurunya dan juga mudah diucapkan. Kan kadang-kadang kan ono ya. Kadang-kadang ono guru pinter tapi nerangane ora pinter ya berang-berang ya. Ya pada ono guru pinter tetapi cara penyampaiannya bahasanya ndak sesuai. Sehingga apa? Tidak mudah dipahami oleh seorang ya ono. Jadi orang mesti wong pinter bisa menyampaikan dengan mudah dipahami. Ono guru sing ora pati ya pinter tapi menerangannya mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang merakyat, bahasa yang sesuai dengan keadaan audiennya, sesuai dengan yang diajak bicara. Lah, kadang-kadang orang ngomong karo bocah SD kayak ngomong karo sarjana, ya mumet tuh bocah. Orang nyangkut, ya mana? Ya, ada nyangkut. Mau ngomong karo wong desa, karo petani, ngono usah Inggris. Dia intelek. Ya mumet tuh ya. Nah ini makanya kalau masalah bicara, masalah dakwah, masalah ceramah itu harusnya muqtadul maqam wal hal, sesuai dengan tempat dan keadaannya, siapa yang diajak bicara. Insya Allah kalau sudah seperti itu, insya Allah mudah dipahami. Makanya di sini yang mengarang kitab Khulasoh Nur Yakin yakui Umar Abdul Jabbar itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah diucapkan, mudah diajarkan, ya. Nah, sehingga santri-santrinya itu mudah memahami. Paham? Ya, wanutku lan ngucap biha kelawan lughat, sebab bahasa itu adalah merupakan alat komunikasi. Bisane sampean bisa akrab karena ngerti bahasane. Coba sampean ngerti bahasane. Ono wong Inggris ngomong Inggris karo sampean ora paham. Apa sih? No yes no yes. Yes no yes no. Lah apa maksudnya ora ngerti. Iya Banda. Atau ono Arab nganggone bahasa Arab. Sama Pak la ya. Orang ngerti maksudnya kan tidak paham. Nah, maka harus mengerti bahasa. Ya. Monggo sampean jadi santri nang zaman akhir butuh mengetahui beberapa bahasa. Bahasa Arab ngerti, bahasa Inggris ngerti, Jawa ya pemane yang bahasane dhewe. Bahasa Indonesia ya kudune luwih ngerti. Jadi apa? Ketika kalian nanti bertemu dengan orang Arab, sama bisa ngecak ngomong. Ya. Oh semuanya. Naam, la. Orang Inggris no, yes. Jadi no karo yes. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan pengetahuan kita terutama di dalam masalah sejarah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.